Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang Systemic Functional Grammar atau sering disebut Systemic Functional Linguistics yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai linguistik fungsional sistemik. Model tata bahasa ini dikembangkan oleh Michael Halliday pada tahun 1960-an. SFL bukan hanya sekedar aturan bahasa, tapi bagian dari pendekatan semiotik sosial yang lebih luas yang sering disebut linguistik sistemik. Jadi kita akan melihat bahasa bukan hanya sebagai kumpulan kata, tapi sebagai sistem yang digunakan untuk membangun makna dalam konteks sosial. Sekarang kita fokus pada kata sistemik dalam SFL. Kata ini mengacu pada pandangan bahwa bahasa itu adalah sebuah jaringan sistem. Artinya, bahasa tidak hanya terdiri dari kata-kata yang berdiri sendiri, tapi juga merupakan kumpulan opsi yang saling terkait yang memungkinkan kita untuk membangun makna. Jadi, setiap kali kita berbicara atau menulis, kita sebenarnya sedang memilih dari berbagai kemungkinan yang ada di dalam sistem bahasa ini. Selanjutnya, istilah fungsional atau fungsional menekankan bahwa pendekatan ini lebih fokus pada makna daripada sekedar struktur formal. Jadi berbeda dengan tata bahasa formal yang hanya melihat kelas kata seperti kata benda atau kata kerja. SFL memperhatikan bagaimana kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan makna dalam konteks tertentu. Jadi kita tidak hanya belajar kata atau aturan, tapi juga belajar bagaimana bahasa berfungsi dalam komunikasi nyata. Sebagai kesimpulan, SFL menggabungkan pendekatan sistemik dan fungsional. Pendekatan sistemik melihat bahasa sebagai jaringan pilihan yang saling terkait, sementara pendekatan fungsional menekankan pada makna dan fungsi bahasa dalam konteks sosial. Dengan memahami SFL, kita bisa lebih peka terhadap bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi orang, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. SFL adalah teori bahasa yang berpusat pada fungsi bahasa. Artinya, kita melihat apa yang dilakukan bahasa dan bagaimana bahasa bekerja dalam komunikasi. Dalam SFL, kita tetap menganalisis struktur sintaksis, tapi fokusnya bukan hanya pada bentuk atau aturan, melainkan pada fungsi bahasa itu sendiri. Analisis dalam SFL selalu dimulai dengan konteks sosial. Kita melihat bagaimana bahasa digunakan untuk bertindak dalam masyarakat, dan di sisi lain bagaimana bahasa itu sendiri dibatasi dan dibentuk oleh konteks sosial. Jadi, pendekatan ini menempatkan bahasa sebagai alat yang hidup dan dinamis, bukan sekadar kumpulan aturan yang kaku. Halliday mengembangkan konsep four stratifications atau 4 lapisan dalam analisis bahasa. Jadi bahasa dipandang sebagai sebuah sistem yang berlapis, bukan hanya kumpulan kata atau struktur. Ada 4 lapisan yang saling berhubungan, konteks wacana atau diskurs konteks, semantiksnya, leksikograma, dan fonologi, grafologi. Nah, keempat lapisan inilah yang membantu kita memahami bahasa secara menyeluruh, mulai dari konteks sosial hingga bentuk bunyi atau tulisan. Lapisan pertama adalah diskurs konteks atau konteks wacana. Di sini kita membicarakan betapa pentingnya konteks dalam penggunaan bahasa. Konteks dibagi menjadi dua, sociocultural dan situational. Sociocultural berarti latar sosial dan budaya orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Misalnya adat, kebiasaan, atau nilai yang mereka anut. Sedangkan konteks situasional itu lebih spesifik, mencakup field, tenor, dan mode. Field berbicara tentang apa yang sedang terjadi. Tenor membahas hubungan sosial dan peran antar peserta komunikasi. Misalnya, guru berbicara dengan murid. Tentu beda gayanya dibandingkan teman sebaya itu berbicara. Nah, mode membicarakan saluran komunikasi, apakah lisan atau tulisan, monolog atau dialog, ada kontak visual kah atau tidak. Jadi konteks wacana membantu kita memahami alasan di balik pilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan seseorang. Konteks sosiokultural adalah segala hal yang membentuk cara kita berbahasa, mulai dari sejarah, lokasi geografis, sampai bidang aktivitas, misalnya dunia pendidikan, kesehatan, atau perdagangan.
Budaya dan struktur sosial satu masyarakat sangat mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Misalnya, presentasi di kelas dibandingkan dengan sharing di grup chat teman misalnya. Nah, kalau Anda presentasi di depan kelas, pasti berbicara lebih formal. Nah, kalimat kita lengkap, rapi, bahkan ada pembukaan. Sikap tubuh pun lebih serius dan terstruktur karena konteksnya akademik dan formal. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ketika kita berbicara di grup chat teman ya, yang isinya teman-teman kita semua. Bahasa kita jauh lebih santai dan informal. Banyak singkatan, banyak emoji, kita bisa bercanda dengan bebas. Tidak ada tekanan untuk terdengar resmi. Ini menunjukkan bahwa satu orang itu bisa berbahasa dengan cara yang berbeda, tergantung konteks sosial budayanya. Nah, jadi SFL mengajarkan kita bahwa bahasa bukan hanya soal tata bahasa, tapi juga pilihan yang kita buat berdasarkan siapa lawan bicara kita dan situasi kita saat itu. Jadi poinnya adalah bahasa selalu dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial. Kita tidak bisa memahami bahasa secara utuh tanpa melihat konteks tempat bahasa itu digunakan. Nah, sekarang kita masuk konteks situasional. Kalau konteks sosiokultural berbicara tentang budaya dan latar sosial yang lebih luas, konteks situasional fokus pada faktor-faktor langsung yang mempengaruhi komunikasi saat itu juga. Nah, ini mencakup tempat, situasinya, dan lingkungan sekitar ketika percakapan terjadi. Misalnya, kalau kita berbicara tentang materi pelajaran, percakapan itu terjadi di kelas dengan suasana yang formal dan fokus belajar. Kalau kita sedang bertransaksi di toko atau di pasar, nah percakapannya akan berbeda, lebih singkat dan fokus pada harga atau barang. Atau kalau kita sedang di bengkel, diskusinya bisa lebih teknis, misalnya tentang pergantian oli, misalnya, atau aki. Nah, jadi konteks sosial membantu kita memahami mengapa percakapan di satu tempat bisa sangat berbeda dengan percakapan di tempat lain, meskipun topiknya mirip. Sekarang kita masuk ke lapisan kedua, yaitu semantik atau makna bahasa. Dalam kerangka holiday, semantik ini luas sekali, bahkan mencakup apa yang biasanya kita sebut sebagai pragmatik atau cara bahasa digunakan dalam konteks nyata. Semantik sistemik dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama adalah ideational semantics, yaitu informasi utama yang ingin kita sampaikan. Contohnya dalam kalimat matahari terbenam di barat. Nah, maka makna ideationalnya adalah fakta tentang arah matahari terbenam. Kedua, interpersonal semantics. Di sini kita melihat bagaimana bahasa mencerminkan hubungan sosial, sikap, dan tujuan penutur. Misalnya kalimat, bisakah kamu menutup pintu? Nah, ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan, tapi permintaan yang sopan. Nah, ini menunjukkan relasi antar penutur. Nah, ketiga adalah textual semantics, yaitu bagaimana teks disusun agar pesan itu menjadi padu. Kita bisa melihat mana informasi yang sudah diketahui atau given information dan mana yang baru, new information. Bagaimana penulis mengatur tema untuk menarik perhatian pembaca. Nah, jadi semantik dalam SFL membantu kita memahami apa yang dikatakan, bagaimana sikap penutur tercermin, dan bagaimana pesan itu diatur agar efektif. Sekarang kita masuk ke lapisan ketiga, yaitu lexicography. Di sini kita fokus pada bagaimana kata-kata diatur menjadi kalimat atau ujaran. Hal ini menekankan bahwa analisis ini tidak hanya melihat struktur atau tata bahasa secara mekanis, tapi dengan pendekatan fungsional. Artinya, setiap kata atau frasa dalam kalimat memiliki peran tertentu dalam komunikasi. Misalnya, kita bisa mengidentifikasi aktor atau pelaku tindakan, agent atau medium sebagai pihak yang melakukan atau menerima aksi, serta theme yang menjadi topik utama kalimat, dan mood yang menunjukkan sikap atau jenis kalimat, apakah pernyataan, pertanyaan, atau perintah. Nah, dengan memahami lapisan leksikograma, kita bisa melihat hubungan erat antara struktur bahasa dan fungsinya dalam menyampaikan makna. Jadi, tata bahasa tidak dipelajari hanya untuk menghafal aturan, tapi untuk memahami bagaimana kalimat itu membangun pesan secara strategis. Sekarang kita masuk ke lapisan keempat, yaitu fonologi, grafologi, yang membahas bagaimana bahasa direalisasikan secara fisik. Fonologi berfokus pada bunyi, intonasi, dan ritme saat kita bicara.
Misalnya, saat kita memberi presentasi di kelas, ada suara, tekanan kata, dan intonasi mempengaruhi bagaimana audiens memahami maksud kita. Nada yang monoton bisa membuat pesan terdengar membosankan, sementara intonasi yang tepat bisa menekankan poin penting. Nah, grafologi ini berhubungan dengan bentuk tulisan, ini termasuk ejaan, tanda baca, dan simbol visual. Contohnya saat menulis laporan tugas atau membuat slide presentasi, penggunaan huruf kapital, tanda titik itu membantu audiens untuk membaca dan memahami informasi dengan lebih jelas. Nah, jadi lapisan ini mengajarkan kita bahwa bahasa itu tidak hanya soal kata dan struktur, tapi juga bagaimana bunyi dan tulisan membentuk makna dalam praktik komunikasi sehari-hari. Baik, kita sudah membahas cukup banyak konsep penting dalam teori Halliday tentang Systemic Functional Linguistics. Jadi, teori Halliday mengajarkan kita untuk melihat bahasa bukan hanya sebagai kumpulan aturan, tapi sebagai alat sosial yang hidup, yang selalu terikat pada budaya, konteks, dan tujuan komunikasi. Nah, dengan memahami kerangka ini, kita bisa lebih kritis dan peka dalam menganalisis teks, percakapan, maupun tulisan.